Ternyata kegagalan pembelajaran di kelas itu tidak disebabkan oleh siswanya, tidak disebabkan oleh perencanaannya, tidak disebabkan oleh modul ajarnya. Tapi salah satu kesalahannya adalah komunikasi guru yang sangat buruk, komunikasi yang sangat jelek, dan komunikasi yang tidak mendukung ketercapaian pembelajaran. Bagaimana komunikasi dengan baik supaya pembelajaran bisa berhasil? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Pembelajaran di kelas, penentu utamanya sebenarnya bukan siswa, bukan situasi, dan bukan modul ajar atau RPS atau RPP yang Anda buat. Tetapi kelemahannya ternyata yang pertama itu adalah komunikasi guru. Komunikasi guru, komunikasi pendidik, komunikasi pelatih, komunikasi dosen, itu yang sangat menentukan. Satu, komunikasi yang paradok. Komunikasi yang paradok, inginnya guru itu berkomunikasi dengan murid secara baik, tetapi kenyataannya apa yang disampaikan justru membuat murid itu tidak mau mendengarkan, membuat murid itu marah, dan membuat murid itu tersinggung. Inilah paradok. Nah, paradok ini sering terjadi dalam diri guru. Inginnya A, tapi realitasnya B. Inginnya itu mata pelajaran tersampaikan, tetapi kenyataannya tidak tersampaikan dengan baik karena gurunya sekali lagi tidak menggunakan cara-cara berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, jangan ada paradok, jangan ada sesuatu yang berlawanan. Kalau inginnya berkomunikasi dengan baik, maka realitasnya komunikasilah dengan baik. Komunikasi dengan baik tentu melibatkan mimik, melibatkan suara yang keras atau tenang atau rendah atau tinggi itu menentukan. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang betul-betul menarik perhatian apa yang kita sampaikan dan siapa yang akan mendengarkan, meladeni kita berbicara. Jadi yang pertama itu hilangkan paradok, ya. Nah, yang kedua harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi anak itu memiliki perkembangan tertentu yang berbeda dengan anak yang lain dari sisi usia, dari sisi bulan kelahiran, dari sisi golongan darah, dari sisi kepribadian, dari sisi otak kiri, otak kanan, gaya berpikir, dan gaya belajarnya dari sisi audio, visual, dan kinestetis. Maka yang kedua harus ada penyesuaian dengan anak. Nah, yang ketiga, komunikasinya harus runtut dan urut. Ya, komunikasinya harus runtut dan urut. Runtut itu dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, jadi tidak muter gitu sehingga susah untuk dipahami. Kemudian ada urutan awal, ada isi, ada penutup. Enak didengar begitu, ya. Nah, yang keempat, tidak boleh ada jarak. Ketika Anda di kelas, ada jarak dengan murid, Anda menganggap Anda orang tua dan dia anak-anak, pasti akan distorsi komunikasi. Distorsi komunikasi terjadi karena jarak guru yang menganggap tidak sama dengan anak. Oleh karena itu, masuklah ke dunia mereka dan bawalah dunia mereka ke dunia kita. Artinya ketika di dalam kelas, nggak usah ada jarak. Ya ada bermain, tepuk, senang-senang, nyanyi, goyang-goyang, dan sebagainya, supaya anak juga mengikuti goyangan itu sehingga lupa dengan pikiran-pikiran lain yang mengganggu pembelajaran di kelas. Itu yang keempat. Nah, yang kelima,
Gunakan intonasi yang bagus. Intonasi yang bagus itu akan membangun suasana hati, suasana pikiran, dan suasana fisik anak dengan bagus. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, jangan terlalu cepat. Aksentuasinya diatur, mudah diungkapkan. Jangan berbicara nerocos seperti kita dengan teman di luar. Ini dengan anak, dia perlu mendengarkan. Jadi bahasanya betul-betul bahasa instruksional, bahasa pengajaran. Ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, review, refleksikan, cek ulang apa yang Anda komunikasikan. Dengan melihat, anak-anak paham yang saya jelaskan di nomor 1 tadi? Paham, Pak? Bagian mana yang belum jelas? Semua sudah jelas, Pak. Pak, bagian 5 yang belum jelas, berarti komunikasi kita di 5 kurang bagus. Adakan refleksi seperti itu. Kemudian, dan kita tidak boleh yakin apa yang kita sampaikan melekat dalam pikiran anak. Bisa ditindaklanjuti di pertemuan berikutnya, bisa ditindaklanjuti dengan penugasan-penugasan supaya anak itu menerima. Ingat, yang masuk ke pikiran anak itu sangat banyak. Dari temannya, dari bapaknya, dari masyarakat umum, semuanya harus melekat dalam pikiran dia. Sehingga apa yang disampaikan guru kadang-kadang lupa. Oleh karena itu kita tidak boleh jadi jahat, tidak boleh jadi begitu. Biasa saja, tinggal kita pelan-pelan memasukkan, mengingatkan. Begitu ya. Pasti bisa. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.